pada saat itu buat surat pernyataan juga tuh Bang. Iya. Nyatakan bahwa bersedia ditempatkan di mana saja. Artian di daerah Sulawesi Utara itu kan ada dulu isu-isu terkait Abu Sayyaf itu. Abu Sayyaf. Dan saya datang ke sana itu ini lagi brewok kan Bang. Nah, lagi brewok nih, lagi berkumis brewok dan Bertemu lagi kita di diskusi dan dialog bincang-bincang santai kita nih di studio Inforio TV. Kali ini kita kedatangan tamu. Sebenarnya anak Riau juga, anak Riau juga yang sudah tamat kuliah di Unri di Pekanbaru di Riau. Tapi pengalamannya udah luar biasa nih. Ya, udah nerbitkan buku juga, ya kan? Nah, untuk lebih jelasnya berkenalan dengan sosok yang di depan kita nih, kita coba lihat dulu cuplikan kerjaan beliau di kampung yang jauh sana. Berikut videonya. Baik, ini memang kebetulan beliau satu alma mater juga dengan saya, ya, tapi jauh. Kalian berapa kau? 2009. 2009. 9 tahun di bawah saya. Saya tamat tahun 2000. 2009 baru Boas masuk ya. Iya. Tapi namanya bukan Boas nih, sebenarnya panggilannya aja Boas. Iya. Kita minta beliau langsung aja lah berkenalan ke sahabat Inforio TV. Silakan Bu. Oke, baik sahabat Inforio TV ya. Jadi perkenalkan, nama saya Surya Asri Simbolon, alumni Ilmu Kelautan Universitas Riau, angkatan 2009. Jadi memang seperti yang Bang Khairul katakan, ini panggil abang ya Mas? Yang Bang Khairul katakan, memang satu alma mater, tapi nggak ketemu lagi di kampus. Iya, gitu. iya. Jauh jadi, ya. Jadi memang setelah selesai di perkuliahan, baru banyak mengenal senior dan ketemulah sama salah satu senior saya ini juga nih, Bang Khairul nih. Jadi mungkin itu perkenalan singkat Bang dari saya. Iya. Nanti kita banyak cerita ya Bu. Iya. Jadi sahabat Inforio TV, ini Boas baru saja kemarin melepas masa lajangnya. Alhamdulillah. Tapi dia tidak berhasil, dapat orang Duri, dapat orang sini ya. Iya. Udah jauh merantau, tamat kuliah, kemudian beliau membantu senior juga di program Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, iya. Republik Indonesia. Kemudian beliau juga menulis buku. Nah, nanti bukunya bisa dilihat ya di tayangan kita. Dan cukup menarik tuh bukunya, udah saya baca. Padahal dia udah ketemu juga yang di sana, tapi nggak jadi sama yang di sana. Ketemunya itu sama orang sini. Tapi nggak boleh diperpanjang tuh, karena udah selesai kan? Udah dilepas gitu, jadi nggak boleh lagi cerita-cerita itu. Harus dijaga aja yang baik itu. Baik, kita mau bincang-bincang sama Boas. Ini menarik nih ya, anak muda yang bersedia, artinya meluangkan ataupun menghabiskan waktunya di tempat yang jauh dari kampungnya, ya kan? Begitu tamat, kemudian ingin
mencoba ilmunya seperti apa nih, sampai nggak gitu. Nah kebetulan ada project lah ya kita sebutkan Iya, ya, program. program ya di Marore sana. Itu salah satu pulau terluar ya, Iya. perbatasan dengan kampungnya Pacman Pacquiao. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao ya, Petinju, Pacman. ya, petinju Iya, petinju Filipina. Filipina. Nah, ini memang terluar ya. Terluar sekali nih pulaunya. Jadi Marore namanya. Pulau terluar perbatasan dengan Filipina. Nama kampung sana Balut Sarangani, kan kampungnya si itu, Manny Pacquiao. Nah, di sana Boas ini 10 bulan ya. Lebih kurang 10 Nah, bulan. lebih kurang 10 bulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ini tugasnya kemarin pendampingan pengelolaan sarana dan prasarana di pulau terluar. Iya. Nah, kita mau tahu kan gitu. Penasaran pasti ya, sahabat Inforio TV, apa sih kerjanya Boas nih selama 10 bulan di sana? Karena saking hebatnya, saking tertariknya beliau dengan kerjaan itu, dan mungkin banyak hal menarik. Nah, itulah dia menulis sebuah buku dengan judul Balik itu. Ini Balik ini memang terbalik nih. Ya, K-nya pun dibalik nih. Ini kerja kreatif Obed nih ya. Ada temannya si Boas juga Obed. Ya, mungkin Boas bisa cerita ke kita dan sahabat Inforio TV. Seperti apa sih sebenarnya kisah yang ada di sana? Silakan. Oke. Jadi sebenarnya mau cerita dulu nih, kenapa bisa ke sana dulu. Ya, Bang. boleh. Jadi waktu itu di tahun 2016 ada informasi, sebetulnya dari tahun 2015 sih, sebenarnya sudah pengen bergabung, tapi masih bingung antara mau ikut atau enggak. Tapi di 2016 diniatkan buat ikut, dan informasi dari Kementerian Kelautan ada program itu, yaitu program pendampingan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar. Nah, Tamat 2015 ya? saya tamat 2013. Oh, 2013 tamat ya? 2014 2015 pergi Oh, main-main dulu, cari pengalaman di luar Riau dulu. Siap. Oke. Nah, lepas dari situ singkat ceritanya diterima lah nih di Kementerian Kelautan untuk program ini. Ya. Nah, pada saat itu buat surat pernyataan juga tuh Bang. Iya. Menyatakan bahwa bersedia ditempatkan di mana saja. Nah, ini salah satu yang buat deg-degan ini. Kita nggak tahu lokasinya. Oh, belum tahu ya? Belum Sampai tahu kemarin sama belum sekali. tahu ya? Belum. Oh, yang jelas pulau terluar. Pulau terluar. Nah, jadi setelah lulus baru keluar surat tugasnya nih. Siap. Surat tugas, dan lokasinya ada di Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya, Sulawesi paling ujung ya. Nah, lepas dari itu lihat nama pulaunya, langsung searching nih Bang di Google Map Marore gitu. Iya. Setelah di searching nggak kelihatan di mapnya. Ini Jadi pulau di terluar, mana? di peta pun tak ada. Mungkin yang Di peta melihat nampak, video tapi ini di- kawan-kawan Inforio Iya. TV bisa coba dicek nanti Pulau Marore itu, coba dibuka di Google Map di mana posisinya. Nah, nanti akan kelihatan tuh. Memang sangat jauh gitu. Nah, jadi ketika sudah dikasih surat tugas, semua itu dia hanya kasih itu tiket keberangkatan, surat tugas, dan kontak kepala dinas di kabupaten. Kita nggak Cerita kenal siapapun terdampar di di Pulau Antah Berantah. sana. Kita nggak kenal siapapun di sana. Iya, enggak tahu ya. Jadi dinekatkan aja, ya sudahlah. Satu lagi, terkadang malu anak kelautan, masa nggak berani main ke laut kan, kadang gitu. Nah, terus pergi ke sana Berangkat ya. dan sampai di kabupatennya itu, Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Iya. Kita coba cari informasi lah seputar pulau itu. Iya. Ternyata untuk dari pelabuhan kabupaten ke pulau itu lebih kurang 14 sampai 15 jam, Bang. Iya. Naik kapal. Itu ada di buku itu semua. Ada di cerita buku. ini, ya. Jadi cerita-cerita perjalanan Masuk itu. dari sini kau sampai ke sana, Iya. kau nggak nyampe gitu ya Ah. ceritanya. Jadi Berhenti. di kapal itu kita bangun, Belum kita juga tidur, sampai. bangun, belum nyampe lagi. Tidur bangun, belum nyampe lagi. Jadi lebih kurang 14 sampai 15 jam gitu. Nah, sampai di sana mulai aktivitas itu, pertama kali kita ke sana itu Bang, ternyata di sana itu lagi siaga sebenarnya. Artian di daerah Sulawesi Utara itu kan ada dulu isu-isu terkait Abu Sayyaf itu. Abu Sayyaf. Dan saya datang ke sana itu ini lagi brewok kan Bang. Nah, lagi brewok nih, lagi berkumis brewok. Iya. Dan
ketika 2-3 hari saya kan keliling observasi nih, Ah, ah, keliling-keliling sekalian melihat apa yang bisa diceritakan nantinya dari Oke, situ. oke. Nah, jadi setelah perkenalan sama masyarakat, barulah keberadaan kita diterima di pulau itu. Iya, iya. Nah, baru memulai program. Sebetulnya programnya itu pendampingan, jatuhnya pendampingan dan lebih ke kayak pemberdayaan masyarakat pulau. Iya, iya. Jadi dari Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian ESDM sendiri, untuk Kementerian Kelautan dia kasih fasilitas desalinasi. Jadi mengubah air laut menjadi air tawar. Air tawar. Nah, identiknya kan Bang, kalau pulau-pulau terluar, pulau kecil Susah pasti ya? susah. Susah, Pasti susah Iya, air ya. tawar. Jadi Kementerian Kelautan kasih Desalinasi. Sarpras itu desalinasi. Iya. Memang pada saat kita proses pendampingan itu efektif dan sangat-sangat memberikan manfaat kepada masyarakat. Tapi terkadang masyarakat pulau yang awam, Iya. kalau kita tidak dampingin, kepercayaan mereka akan turun. Oh. Nah, jadi makanya selama kita di sana kita bisa sosialisasi pelan-pelan. Nah, jadi selama 1 tahun kan itu masih garansi tahap perawatan. Iya, iya. Lepas dari situ mesinnya rusak, masyarakatnya nggak tahu mau perbaikin kemana. Sekarang udah dicek di sana? Sekarang info Bagus terakhir nggak ini? info terakhir sih sudah nggak jalan lagi. Udah jalan lagi. Tapi setidaknya beberapa tahun bisa memberikan manfaat. Terus kalau dari Kementerian ESDM dia memberikan bantuan PLTS PLTS. untuk penerangan. Penerangan ya. Nah, jadi tugas kita di sana bagaimana sarana prasarana ini bisa dimanfaatkan masyarakat. Itu satu. Yang kedua, punya sistem. Ada manajemen kecil-kecilannya lah. Kerja mekanik juga lah kalau ya. Nah, jadi Kayak tukang-tukang gitu ya. kalau ketukan sih enggak. Bengkel-bengkel enggak. Oh, ada Kayak sendiri kelompoknya kita buat. mekaniknya. Manajemennya itu seperti apa. Nah, terus kalau seperti desalinasi itu Iya. kita coba pakai adopsi kayak depot tuh. Jadi buatkan Oke. galon-galonnya. Oh, galon Nah, minum, jadi ya. setiap masyarakat yang memanfaatkan jasanya desalinasi itu bayar berapa untuk perawatan. Jatuhnya kan untuk perawatan. Betul, betul. Nah, jadi bukan untuk seperti Dijual. penghasilan, ya. bukan, Ya, tapi ya, untuk ya. perawatan. Perawatan. Kemarin kita juga sempat coba bermanuver bagaimana kalau desalinasi ini kita masukin ke salah satu aset di BUMDes. Nah, tapi ya karena batas penugasan ini kan cuma 10 bulan nih. 10 bulan, ya. Nah, jadi habis masa penugasan dan itu belum sempat tertitip di BUMDes. Nah, kemarin coba kita titip sama kepala desanya, tapi kita juga nggak tahu nih seperti apa hasilnya. Jadi itu gambaran tugasnya kerjaan di sana itu. ya. Nah, berangkat ke situ kemarin gimana? Artinya orang tua atau gimana ndak? Ini kemana nih perginya? Selamat ya. Ada ndak ini rasa-rasa? Kalau dari keluarga sendiri ya, ketakutan atau rasa gamang rasa kalau ini? dari keluarga sendiri sepenuhnya mendukung. Mendukung ya? Artian sepenuhnya mendukung dengan kuliah di ilmu kelautan, dan selama kuliah juga sudah banyak praktikum-praktikum ke laut kemana kesana kemari. Jadi orang tua juga sudah sepertinya sudah paham lah bahwa anaknya kuliah di kelautan dan profesinya bakal seperti itu. Gitu. Nah, kembali ke cerita tadi ya, Iya, masuk itu kan menarik tuh. Kau dianggap ini kurang familiar lah ya, karena mungkin ada isu abu sayyaf segala macam. Selain yang mengerikan seperti itu, apalagi yang kau rasakan selama 10 bulan? Sebetulnya di awal-awal sih, 3 bulan awal itu Bang. Karena kapal masuk ke sana itu 2 minggu sekali. Jadi, mutar ya? Iya, jadi ketika kita turun di pelabuhan Marore, kapalnya pergi, ya kita 2 minggu lagi baru bisa lihat kapal gitu. Nah, jadi ketakutan kita itu ya nggak bisa keluar dari sini atau gimana. Itu di 2 bulan 3 bulan di awal. Tapi setelah dari situ sudah membaur dengan masyarakat, malas mau keluar dari pulau. Sudah enak aja rasanya gitu. Pasti gara-gara itu kan. Ya memang pasti ada ininya, pasti ada suka dukanya lah. Ya. Artinya kalau aku tanyakan duka yang paling ini ada nggak kira-kira? Dukanya itu mungkin waktu Lebaran lah. Oh, Lebaran. Jadi kita lebaran di sana. Jadi sampai sana bulan berapa? Saya sampai di sana bulan
3 tahun 2016. 2016. Jadi lebaran itu sekitar Oh, iya, bulan ya. 7 atau bulan berapa Betul, gitu. betul, betul. Jadi lebaran di sana. Memang kemarin itu sudah diniatkan mau pulang. Tapi dihitung-hitung jadwal kapalnya. Iya, iya. Nah, jadwal kapalnya itu sangat mepet. Jadi artian kalau dihitung-hitung sampai di kampung itu udah lebaran kedua gitu. Jadi ngapain lagi pulang gitu kan. Nah, Betul. karena jadwal kapal nih. Nah, jadi ya udahlah Nanti lebaran di pulang situ. lagi, lama lagi ya. Nah, itu yang paling sedih lah dibilang karena kita lebaran itu di situ awalnya takbiran 4 orang sama angkatan laut kan. Tapi Iya. syukurnya ada kawan-kawan anak-anak KKN UGM di sana. Iya, Anak-anak begitu UGM ya, ada benar. KKN, ya mereka lah menambah-nambah orang muslim di situ pada saat lebaran itu. Oke, oke, oke. Tapi kehidupan beragama, bermasyarakat enak di sana ya. Enak walaupun memang penduduknya 100% non muslim, tapi toleransi mereka terus mereka itu sangat menghargai. Bahkan pada saat lebaran itu kita dibuatkan acara khusus sama mereka. Wah, keren ya. Nah, jadi dari desa itu buat kayak sajian makanan-makanan dari ubi, dari apa gitu untuk acara pada saat lebaran itu gitu. Makanan, minuman di sana nggak meragukan gitu, nggak sempat. Awalnya sih sempat. Saya lebih kurang di hari-hari awal Indomie aja terus, Mas. Indomie terus karena sudah termindset kan. Iya. Ah, ini jangan-jangan 100% apain bagaimana makanan. Dan kebetulan ketemu sama kawan-kawan Nusantara Sehat. Mereka tugas juga. Jadi mau nggak mau ya numpang makan sama mereka. Jadi minta masakin sama mereka, numpang makan sama mereka dan membaurlah sama mereka. Artinya yang duka-duka kali yang bikin merenung terus sampai nangis sampai cuma lebaran Nggak, gitu lah. Yang nggak lain nggak sampai. ada ya. Nggak Asik sampai. lah ya. Ya, makin Kelautan ke situ lah ya. makin asik lah. Apalagi tiap hari ketemu laut, Iya. lihat pantai pasir bersih gitu kan. Jadi yang buat duka-duka kali itu enggak lah. Dihilangin sama keindahan laut lah. Nah, aku juga mau tahu nih, mungkin sahabat Emporio TV juga pengen tahu. Kesimpulan Boas selama 10 bulan di sana melihat masyarakatnya, selain tadi mungkin mereka toleransi apa. Nah, di segi profesi yang kau geluti itu, yang tanggung jawab itu. Nah, gimana gitu melihatnya masyarakatnya di situ? Apakah mereka menerima, apakah mereka apa segala macam, itu gimana? Kesimpulan kau lah. Oke. Mungkin di buku itu kau ceritakan juga atau Iya. apa? Kalau dilihat dari masyarakatnya sendiri ya, keberadaan kayak pendamping-pendamping gitu yang ada di situ, mereka sangat mengharapkan. Tapi lagi-lagi ini tergantung pendampingnya. Ketika dia datang hanya dengan membawa embel-embel tugasnya, mungkin dia tidak terlalu diterima di masyarakat. Tapi ketika dia datang dan membaur, nah itu karena selain kalau dibilang tugas itu cuman mendampingi masyarakatnya, tapi aku juga ambil bagian kayak ikut mengajarin anak-anak belajar malam, terus ikut buat kegiatan aksi tepian negeri, semua segala macam. Nah, jadi keberadaan pendamping khususnya di Pulau-Pulau Tor itu sangat memberikan harapan baru bagi mereka. Karena menurut mereka ini jembatan kami untuk menyampaikan aspirasi kami nih kepada pemerintah yang lebih tinggi seperti pemerintah pusat. Terus gitu. kebutuhan apa, supporting kebutuhan apa, enggak ada masalah ya sama Kalau di kita sih dari kementerian dari kebutuhan situ ya terpenuhi lah. penuh ya. Mungkin di kendala-kendalanya pada saat kendala-kendala cuaca. Iya. Jadi ada musim-musim tertentu yang di lautnya badai atau gelombang tinggi, jadi kebutuhan-kebutuhan lain itu mungkin sedikit mengalami keterlambatan gitu. Ya, nah kalau kita pengen lebih jauh tahu tentang Marore dan cerita seperti apa di sana, nanti boleh dibaca ya Bukunya di buku ada. balik itu ya. Nah, nanti boleh kalau seandainya pengen, silakan nanti kontak tim ini. Masih ada stoknya? Sebetulnya kemarin tuh kita cetak cuman 100 dan itu juga bukan untuk dijual belikan. Itu cuman untuk Nanti hubungi bos langsung bagikan. mana cari ya. Tapi kalau bagi Tanggung jawab lah bos tuh. yang mau nanti bisa kita usahakan minimal berapa kita bantu cetakan ulang gitu. Oke, kan. oke, oke. Yang penting- Terakhir ya, khusus untuk di Marore karena ini kan pertama kau lakukan ya. Iya. Bagi mungkin rekan-rekan sahabat Emporio TV yang baru tamat, yang pengen juga jadi pendamping di 3T itu ya, terluar, apalagi itu
terluar, terdepan, tertinggal. tertinggal. Nah, Itu gimana tuh trik-triknya, Bos? Supaya bisa survive kayak kau kan? Iya. Tiba-tiba datang terus pulang gitu kan? Kan banyak tuh ya. Apalagi yang namanya adik-adik kita yang di Iya, laundry ini iya. kan, terus terang begitu gitu. Apa gitu yang bisa diberi masukan? sebetulnya kalau dari kunci awalnya itu kita harus jangan meninggi, Bang. Jadi kita belajar dari hal yang rendah. Iya. Artinya jangan melihat orang itu dari apa yang kita alami. Contohnya kita berasal dari kota nih. Kita berasal dari kota, kita datang ke kampung, rasanya semua yang di situ buruk. Iya. Takutnya itu yang membuat kita tidak betah. Coba kita balik di situ. Ketika yang kita lihat itu semua bagus, potensi malah. Nah, karena di Marore itu kita buat betah itu karena gini, Bang. Kita coba balik permasalahan itu menjadi potensi. Nah, contohnya kemarin di sana dominan masyarakat nelayan, tapi bahan bakarnya susah. Itu kita jadikan potensi. Kenapa tidak kita jadikan sebagai salah satu Peluang potensi untuk- bisnis iya, di betul, badan betul. usaha milik desa? Nah, nanti untuk izinnya ke Pertamina segala macam, kita kan ada dinas, ada pendamping yang bisa Itu yang mereka membantu. nggak tahu. Nah, itu. Dan itu untuk kawan-kawan mungkin yang pengen ke sana. Itu dulu poin pertamanya. Terus yang kedua, jangan berharap enak. Nah, jangan berharap enak ada sinyal internet, ada apa, janganlah gitu. Karena dulu saya HP Android itu gunanya cuma 2, Bang. Untuk foto sama untuk dengarkan lagu. Nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa gitu. Jadi itu. Terus yang ketiga mungkin mulai peka sama masyarakat yang ada di sana. Karena terkadang mereka tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata yang seperti kita inginkan, tapi dari gerak-gerik, tingkah laku, cara pendekatan mereka itu mungkin kita bisa tahu. Bekal KKN kan tujuan. bermanfaat. Sebetulnya KKN 3 bulan, itu 1 bulan setengah. awal mulanya lebih kurang seperti Iya, itu. mirip-mirip lah ya. Tapi bedanya kalau KKN kita ini kan difasilitasi. kelompok nih. Ya, kalau ini difasilitasi langsung. Ya, kalau KKN kelompok, kalau ini kita sendiri. Betul. Nah, itu dia. Mungkin 3 itu ya. Ya, lebih kurang. Nanti Mudah-mudahan. sisanya menyesuaikan di lapangan lah. Seperti Sip. itu. Baik, sahabat Inforio TV, jadi bisa dibaca lebih lanjut nanti di buku Boas. Tapi ke Filipina nggak pernah ya nyebrang? Nggak dikasih sama Pak Camatnya. Iya, pengen juga ya? Nah, Pengen juga. kemarin di sana kan ada Berapa jam dari apa? 3 jam. 3 jam aja ya? 3 jam dari Marore ke Filipina ke Sarangani itu 3 jam. Apa tuh tumpangan ke sana? Perahu nelayan, Bang. Perahu nelayan. Perahu nelayan. Nah, jadi Tapi laut lepas ya? laut lepas. Wah, Nah, juga. Ada juga yang nekat-nekat. banyak, bahkan dalam 1 minggu itu kalau 4-5 perahu ada. Yang penting kan izinnya diperiksa sama angkatan laut, orang bea cukai, orang karantina juga ada. Ada timnya di sana, border cross-nya ada di sana. Tapi yang paling dekat pulau kita ke sana, yang misalnya bahan makanan, mereka ke pasar, itu dari mana ambil? Dari ibu kota kabupaten, dari Sangihe itu. Berapa jam tuh? Kalau naik kapal perintis ya 15 jam itu. Waduh, Nah, itu ya. nah. Jadi ngambilnya sekali 2 minggu ya. 2 minggu. Jadi dia stok 2 minggu untuk kebutuhan. Nah, Tapi di buku gua ada tuh kan? ada. Nah, tinggal baca aja. Baik, sahabat Inforio TV ya. Menarik sekali ya perjalanan anak muda kita ini. Adik saya juga ini sebenarnya, jadi luar biasa keinginan untuk mengembangkan ilmu, berbagi pengalaman ya kan. Kemudian ngetes nih kemampuan fisik dan mental kuat enggak gitu. Ternyata lulus gitu kan. Nah, Bahkan nanti kita gali bahkan lagi. ketagihan. Ketagihan. Nanti digali lagi. Apa sih yang lain yang dimiliki oleh Boas? Terima kasih sahabat Inforio TV. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.